Dituding dan disebut-sebut sebagai pihak ketiga yang memicu pecahnya rumah tangga Marshanda dan Ben Kasyafani, rupanya membuat telinga Renault, sang mantan gitaris grup band Slank, panas dan kini bangkit mengurai aksi mengejutkan. Ya, setelah mengurai aksi dia menutup diri, hari Rabu kemarin Renault mendadak berubah dan menggelar sebuah jumpa pers. Dalam jumpa pers tersebut, Renault buka-bukaan menguak bahwa statusnya dengan Marshanda hanyalah sebatas profesionalitas kerja saja dan bukannya pasangan selingkuh. Kalau kenal hubungan ada, dekat, tapi kita cuman bahasa universal musik. Kan udah pada tahu musiknya kan, musik yang saya buat, video klipnya juga. Jadi memang pembicaraannya hanya sebatas musik aja. Gini, sebenarnya pada saat proses kerja rekaman itu saya cuma sebatas awal-awal sebatas telepon. Anda saya buatin musik karena saya tahu Caca sibuk kan. Saya buatin musik udah jadi, saya kirim via email. Oke, saya buatin musik, Cak, waktunya take vokal, dia datang ke studio. Namun tidak akan ada asap tanpa ada api. Faktanya, toh Ben dan pihak pengacaranya jelas-jelas mengungkap bahwa Renault yang disebut Ben dengan inisial R adalah duri pihak ketiga dalam rumah tangganya. Tak main-main, masih tergurat jelas dalam ingatan publik, pihak Ben bahkan mengaku telah menguatkan saksi dan bukti otentik yang menguatkan tudingan mereka atas cinta terlarang Renault dengan Marshanda. Tapi mengapa kini Renault justru mengungkap pernyataan yang 180 derajat berbeda? Lantas, di antara Ben dan Renault, siapakah yang telah berbohong atau justru berdiri di atas kebenaran? Ya, kita mengungkapkan fakta-fakta aja sih. Selama proses ini berlangsung, selama inti-inti masalah dari perceraian ini terjadi, ya itu yang kita ungkapkan gitu. Dan semuanya adalah fakta dan menurut saya ya cukup atau tidaknya ya selama sejauh ini sih dari gugatan kita ya karena memang faktanya seperti itu ya kita sudah ungkapkan dan sesuai yang digugatkan kita menolak. Apalagi pihak ketiga tadi yang Renault. Ya ada satu. Ya memang ada soal pihak ketiga yang juga kita mantan gitaris lagi. Saya nggak pernah nyatain cinta sama orang yang udah bersuami. Pihak ketiga itu di Komisi Perlindungan Anak itu di KPAI itu ada disebut bahwa si Marshanda tidak akan mengajak anaknya bermain musik dengan R. Jadi sebetulnya kesepakatan antara Ben dan Marshanda itu udah ada R, orang ketiga. Dan tadi dari saksi 2 mendengarkan hal itu. Ya memang gitu. Mengejutkan, diam-diam kedatangan Ben bersama Marshanda ke Markas Komisi Perlindungan Anak atau KPAI di bulan Juni 2014 lalu rupanya telah mengulik dan membahas kehadiran Renault dalam kesepakatan mereka. Mungkinkah karena kesepakatan tersebut, kala itu artis yang akrab disapa Caca dan dikenal terbuka ini mendadak emosional dan mengurai aksi diam 1000 bahasa usai keluar dari pertemuan di KPAI bersama Ben berikut ini. Sejauh ini semuanya yang kita bicarakan tentang kebaikan anak sekarang. Jadi ya. Cak, gimana Cak? Gak dong Cak, dikit Cak. Cak, dikit dong Cak. Ya namanya kecewa ya sudah pasti. Ini kan sudah berlangsung sekian lama. Tidak hanya semua hal yang terjadi yang ya cobaan buat saya, buat keluarga, buat Sienna, buat rumah tangga saya sudah pasti saya kecewa. Ada bukti tentang dia ada kemungkinan selingkuh dengan perempuan lain yang aku lihat sendiri emailnya. Jadi hari ini kita membawa bukti-bukti yang sudah jelas dan itu valid. Ya, kata-katanya I love you itu aja. Pokoknya dari ceweknya ke bandnya ada, emailnya dari bandnya ke ceweknya pun juga ada dengan inisial MS dan itu pun mengenal nggak Cak? Ya inisialnya MS gitu. Pokoknya itu emailnya karena kan passwordnya band ke save di laptop aku. Pas aku buka Gmail kebetulan loginnya ke ininya dia gitu. Pas aku nemuin tiba-tiba ketemu email-email dengan cewek ini sekitar tanggal 20-an Mei. Bahkan beberapa bulan lalu aku baru nemuin 2 mingguan lalu gitu. Apa yang sebenarnya terjadi dan memicu keretakan rumah tangga Marshanda? Mungkinkah Ben yang selama ini terlihat kekeh berusaha mempertahankan perkawinan dan menuding Caca telah berselingkuh justru menutupi aib perselingkuhannya sendiri? Mungkinkah Caca menulis pengalamannya sendiri dalam urik lagu berjudul Selingkuh yang dibuatnya bersama Renault?
Entahlah, yang jelas uniknya jika Reynold mengungkap bahwa lagu berjudul Selingkuh milik Cha-Cha digubah sejak bulan Februari 2014, maka band pun mengungkap bahwa gelagat perubahan drastis Cha-Cha menuju perceraian pun dimulai pada bulan Februari 2014 pula. Benarkah ada keterkaitan di balik semua ini? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Judulnya Selingkuh. Ya. Sebenarnya sih itu judul kamu. Iya, ini lirik lagu itu semuanya Cha-Cha. Saya hanya sebagai komposer musiknya aja. Sejak kelar kerjaan itu saya nggak ada hubungan apa-apa gitu. Itu sih sebenarnya kerjasamanya itu udah 3-4 bulan yang lalu. Bulan-bulan Februari. Apa? Perbedaannya sejak kapan? Bulan lalu? Ya udah, mungkin kalau misalkan gugatan dari sebelumnya kali, dari Februari lah, dari akhir Februari. Masalah dia udah apa segala macam, buat saya itu bukan masalah selama kita masih ingin memperbaiki gitu kan. Tapi kan keadaannya saya udah ajak, saya juga udah berusaha, saya udah ya proses ini masih terus berlangsung. Dengan semua yang dia angkat ke media selama ini, dari pertama dia bilang terus pengen mempertahankan rumah tangga, sementara bukti paling nyata kalau memang dia masih care sama aku, dia masih pengen aku menjadi istrinya. Contoh deh, kemarin aku di rumah sakit, dia peduli apa? Dia nyariin nggak? Dia khawatir nggak? Dia hubungin aku nggak? Setelah aku keluar, dia bodo amat, dia cuma mikirin pokoknya Sienna sama gue. Setelah ini, masih akan ada cerita seru dari Pevita Pierce. Ada apa gerangan? Jangan pindah channel Anda. Nantikan Was-Was setelah ini. Sehingga terjadilah itu semua emosi. Masuk dalam kategori nominasi pemeran utama wanita terpuji Festival Film Bandung 2014 lewat film Bajai Bajuri The Movie. Bersaing dengan sederet aktris kawakan seperti Atika Hasiholan hingga Pevita Pierce, benarkah Eriska menyimpan harap Piala Festival Film Bandung 2014 sebagai hadiah? Yang pasti senang banget pas dengar kabar diumumin aku masuk nominasi, kayak, hah serius aku masuk nominasi?